Ya, kita lanjutkan dengan soal cerita berikutnya. Jadi kalau tadi kita tentang pesawat ini tentang parkir nih jadi kalau besok taman SMA jadi petugas parkir kan udah lumayan itu ya. Bisa ngitung-ngitung lah duitnya itu kan. Nah, kita lihat ini ada lahan parkir luasnya. Luas lahan parkirnya 176 meter persegi. Luas rata-rata untuk mobil, maksudnya ini mobil kecil nih nak ya. Oke, kamu bilang pula, bus mobil juga bu? Iya, ini maksudnya mobil kecil. Mobil kecil itu 4 meter persegi. Sedangkan untuk bus, nih 20 meter persegi. Nah, bus ini bus aku basing lah. Pokoknya bus dia itu ya. Nah, bus Jakarta luar kota basing lah. Bus buruk jadi juga. Nah, sekarang daya muat maksimum parkir itu hanya 20 kendaraan. Kemudian biaya parkirnya, nah ini hitung-hitung nih. Kalau mulai itu budget tukang parkir ya, 5.000 untuk mobil dan 15.000 untuk bus. Pertanyaannya, tentukan pendapatan maksimum tukang parkir. Ya, misalkan ibu lah tukang parkir boleh juga. Nah, ada kalimat jika dalam 1 jam tidak ada kendaraan pergi dan pulang, tentukan pendapatan maksimumnya. Hati-hati, ada kalimat yang memang membantu untuk cerita itu, ada kalimat ngecoh supaya kamu tambah pening. Ya, itu matematika kata itu memeningkan kepala ya. Oke, kita selesaikan dulu secara umum ini. Kita misalkan mobil dulu. Mobil kita simbolkan X, bus kita simbolkan Y. Ada pertanyaan, Bu, boleh tidak Bu kami tidak pakai X, Y? Boleh. Nak pakai nama kau, simbol nama kau, simbol nama pacar boleh juga. Tidak apa-apa. Yang jelas dia dua yang berbeda. Penyelesaiannya sama nanti. Jadi mau pakai X boleh, pakai Y boleh, simbol yang lain boleh. Sekarang ada lagi lahan parkir. Lahan parkir ini berarti untuk mobil dan untuk bus. Ini katanya luas lahan parkirnya 176 untuk 4 meter mobil dan 20 meter bus. Berarti 4X tambah 20Y sama dengan 176. Sementara daya muat maksimumnya hanya 20 kendaraan. Berarti untuk bus dan untuk mobil X tambah Y-nya 20. Nah, sekarang ada biaya nih. Nah, kita kenal kemarin ada optimumnya ya. Optimum atau kita pakai Z, simbol aku boleh. Nah, yang penting ngerti. 5.000 X tambah 15.000 Y. Nah, ini persamaannya. Baru kita ubah ke sistem pertidaksamaannya. Ini kamu mau buat dalam tabel juga boleh, enggak apa-apa. Nah, sistem pertidaksamaannya kita mulai dari yang kecil dulu. X tambah Y 20. Apakah parkir ini lebih dari 20 kendaraan? Tidak ya, hanya maksimum 20. Kalau maksimum berarti dia bisa kurang dari 20 atau sama dengan 20 ya. Sama juga yang kedua, 4X tambah 20Y ini 176. Sekarang kita lihat luas lahan parkirnya mungkin tidak lebih dari ini. Tidak, dia hanya tersedia ini, maka kurang dari sama dengan. Ini boleh kamu sederhanakan ya. 4, 20, 176. Bisa bagi 4 kan? Kalau ragu bagi 2 dulu. Masih ada bagi 2 lagi, masih ada bagi 2 lagi. Kalau ngerti boleh bagi 4. Ingat ini habis, ini juga habis ya. Bagi 4 berarti ini tinggal X tambah 5Y kurang dari, dapat 4 ya. Tidak bisa coret-coret di sini ya, basing lah. Pakai kalkulator jadi juga. Nah, berarti X-nya harus lebih dari 0 atau lebih atau sama dengan 0. Y-nya harus lebih sama dengan 0. Nah, kalau sudah dapat sistem pertidaksamaan, maka kita sketsa grafiknya. Jadi, kita mulai sketsa grafik. X tambah Y kurang dari 20. Boleh pakai sistem cepat pakai tabel kemarin. Boleh, mau dicari-cari boleh. Ya, mana yang menurut kamu nyaman? Ini X, ini Y. Bagaimana kalau X-nya 0? Kalau X-nya 0,
Y-nya berapa? X-nya 0 ya. Y-nya 20. Ini harus kita pakai persamaan nih, nah. Supaya jangan kau tulis nanti kurang darinya. X tambah Y sama dengan 20 supaya nyaman. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 20. Kalau Y-nya 0 ya, berarti X-nya 20. Ini artinya koordinatnya 0,20, 20,0. Satu lagi, untuk X tambah 5Y kurang dari 4. Berarti ini X tambah 5Y sama dengan 4. Ini ada pecahan ini. Pecahan dia, berarti boleh pakai tabel. Ini X, ini Y. Kalau X-nya 0, udah ya, atau Y-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya tinggal Y ya. Ini 4/5. Berapa dia ini? Senilai dengan berapa? 8 ya? 8, ya? 8,8. Nanti agak susah juga di garis bilangannya. Kalau dia Y-nya yang 0, Y 0 berarti X-nya 44. Nah, kita tinggal membuat koordinat kartesiusnya, grafik kartesiusnya. Kita lanjutkan dari apa yang kita selesaikan ini tadi, ya. Pelan-pelan titik potongnya koordinat dari garis pertama dan garis kedua. Saya kasih nama lah. Ini garis pertama ya, ini garis kedua supaya dalam grafik mudah kita lihat nanti. Nah, dari ini tadi kita sketsa grafiknya. Nih, kita dapatkan. Maka DHP-nya ini yang di tengah dia, di bawah dia tertutup, DHP-nya tertutup tidak terbuka. DHP-nya maka kita dapatkan titik A di pusat 0,0, titik B di 20,0, titik C perpotongan garis 1 dan garis 2, titik D di 0,44,5. Nah, sekarang titik C kita cari dahulu dari persamaan garis 1 dan 2. X tambah Y sama dengan 20. Yang besar di atas kita letakkan X tambah 5Y sama dengan 144. Nih kita sederhanakan. Ini sama 1 kita kurangkan. Ini 5 dikurang 1 4Y. Ini tinggal 24. Y-nya sama dengan 6. Nilai Y sudah kita dapatkan 6, maka kita tentukan nilai X. X tambah Y-nya 6 sama dengan 20. Maka X-nya sama dengan 14. Maka koordinatnya 14,0. Jadi titik C kita punya 14,6, bukan 0. 6. Nah, sekarang kita substitusikan ke persamaan ini. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, otomatis dia 0. Kalau dia 20, berarti 2 kali 5, 10, hitung 0-nya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 100 dia. Karena Y-nya 0, jadi tidak usah. 14. 4 kali 5, 20. 2, 1 kali 5, 5, 7. Tambah 0-nya 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tambah ini 6 kali 5 33, 1 kali 5 90. 1, 2, 3. Jumlahkan dia. 9 tambah 7 16 ya. 160. 1, 2, 3. Kemudian ini 0. Ininya udah 0, udah usah. Ini 44/5 kali 15. Sama-sama kita bagi atau ini tulis supaya yang ini bisa lihat proses kerjanya. Sama-sama bisa kali 3 enggak? Sama-sama bagi 5. Ini 3 kali 4 12. 3 kali 4 12 jadi 13. Tambah 0-nya 3. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat berapa nilai maksimum yang dia peroleh, berapa nilai minimum hasil parkirnya. Berarti nilai maksimum ini dalam rupiah nah ya. Semuanya dalam rupiah. Nilai maksimumnya berapa? Nih 100, 160, 132, 160.000. Saat kapan? Saat X-nya apa? X tadi adalah mobil. Saat mobil atau X 14
dan bus atau Y 6. Gitu ya nak ya. Bu, biasanya kalau untuk daerah tertutup seperti ini di bawah ini jarang yang diminta nilai maksimum karena udah pasti nilai minimum. Jarang diminta nilai minimum karena dia pasti 0. Tapi kalau nilai maksimum dan minimum terbuka ini, misalnya ini dia terbuka ya, misalnya ini daerah AB, bisa diminta nilai maksimum dan minimum. Satu hal yang kamu harus ingat, tidak selamanya bahwa nilai maksimum itu adalah perpotongan dari 2 garis ya. Dari contoh kita kemarin ada nilai maksimumnya berada di sumbu Y. Contoh kita kemarin. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Nanti untuk soal tugas akan saya kirimkan melalui Google Classroom yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.